Konsep strategi. Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap perusahaan dalam segala macam bidang usaha. Suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Strategi merupakan alat ukur untuk mencapai tujuan dalam perkembangannya. Konsep mengenai strategi terus berkembang. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut. Yang satu yaitu distinct competence, adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Distinctive competence dalam suatu organisasi meliputi keahlian, tenaga kerja, dan kemampuan sumber daya. Dua faktor tersebut menyebabkan perusahaan dapat lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Kemudian ada competitive advantage, adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan bersaing yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya jika dapat memberikan harga jual yang lebih murah daripada harga yang diberikan oleh pesaingnya dengan nilai dan kualitas produk yang sama. Harga jual yang lebih rendah dapat dicapai oleh perusahaan tersebut karena dia memanfaatkan skala ekonomis, efisiensi produk dan penggunaan teknologi, dan kemudahan akses dengan bahan baku. Kemudian ada komponen strategi operasional yang dibuat untuk mendukung penerapan misi dan strategi perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Strategi kualitas. Perusahaan harus menentukan persepsi konsumen mengenai kualitas yang diharapkan. Misalnya, keunggulan bersaing dalam hal desain yang fleksibel, kualitas yang baik dan konsisten, kecepatan pelayanan, efek harga relatif rendah, dan variasi produk. Kemudian ada strategi produk. Strategi mengenai produk sangat tergantung pada proses transformasi. Strategi ini meliputi biaya produksi, kualitas, dan keputusan penggunaan sumber daya manusia, dan interaksi dengan desain produk. Kemudian ada strategi proses. Proses produksi setiap produksi berbeda. Pengambilan keputusan terhadap proses menyangkut komitmen yang diambil oleh pihak manajemen. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah teknologi yang digunakan, kualitas, pendayagunaan tenaga kerja manusia, dan peralatan. Kemudian ada strategi fasilitas. Pengambilan keputusan mengenai fasilitas baik pada industri manufaktur maupun industri jasa sangat menentukan tingkat keberhasilan perusahaan. Strategi mengenai fasilitas akan sangat gagal jika perusahaan tidak mengetahui semua peluang untuk meningkatkan efisiensi operasi dan fasilitas yang ada. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu strategi korporasi. Strategi pada level puncak berupaya untuk menentukan arah dan keterpaduan dari perusahaan. Arah dan strategi korporasi membangkit minat terhadap tujuan dan misi yang diemban. Dalam proses strategi korporat, terdapat kegiatan strategi profiling. Strategi profiling ini proses untuk penggambaran sosok perusahaan yang mencakup 3 unsur utama, yaitu bagaimana suatu perusahaan mendefinisikan bisnisnya, bagaimana suatu perusahaan mendefinisikan sosok pesaingnya, dan bagaimana suatu perusahaan mendefinisikan konsep diri. Langkah-langkah mendefinisikan bisnis ada 3, yaitu operasi yang bersifat horizontal, bersifat vertikal, dan bersifat geografis. Kemudian kita masuk ke materi ketiga, strategi unit usaha. Strategi pada level bisnis yang dikenal dengan istilah SBU atau strategi business unit merupakan strategi yang ditetapkan pada peringkat divisi perusahaan. Divisi yang dibentuk bisa berdasarkan ragam produk yang dihasilkan, ragam usaha yang dijalankan, atau ragam wilayah yang dijangkau perusahaan. Pihak manajemen puncak biasanya memerlukan SBU sebagai suatu unit yang memiliki otonom. Dengan kewenangan yang ada, pihak SBU dapat menentukan sendiri strategi yang harus diambil sepanjang tidak keluar dari tujuan dan strategi korporat. Keputusan yang diambil biasanya berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan profit dan produksi dan penjualan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Pada saat tertentu, keputusan pada tingkat divisional ini memerlukan campur tangan pihak manajemen puncak.
Misalnya aktivitas salah satu departemen telah berkembang sehingga bisa diperluas sebagai salah satu unit usaha baru. Kemudian ada strategi pada level divisional, hendaknya juga bisa mengintegrasikan berbagai aktivitas fungsional dalam rangka mencapai tujuan divisi. Misalnya, kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan diantaranya dengan kegiatan produksi dan pemasaran. Karakteristik perencanaan strategik. Perencanaan strategik adalah proses memutuskan program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Hubungan dengan formulasi strategi. Perbedaan antara dua jenis manajemen yaitu formulasi strategi dengan perencanaan strategik. Perbedaannya adalah bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategik untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Evolusi dari perencanaan strategik. Saat ini banyak organisasi menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Praktik menyatakan rencana tersebut dalam dokumen atau model format adalah luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal. Jumlah rincian umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rencana strategik pada tahun 1950-an. Manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategik. Proses perencanaan strategik formal dapat memberikan kepada organisasi yang pertama yaitu kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan, yang kedua pengembangan manajemen, yang ketiga mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang, dan yang keempat adalah alat untuk mensejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Materi yang keempat yaitu analisis usulan program baru. Ide-ide untuk program baru berasal dari manapun dalam organisasi, yaitu CEO, dari staf perencanaan kantor pusat, atau juga dari berbagai organisasi yang beroperasi. Misalnya dalam 3M Corporation, ide untuk notes post-it berasal dari organisasi, bukan merupakan inisiatif dari CEO. Beberapa unit merupakan sumber yang lebih mungkin dari ide-ide baru dibandingkan dengan unit-unit lain karena alasan-alasan yang jelas. Organisasi riset dan pengembangan diharapkan menghasilkan ide-ide untuk produk atau proses baru. Juga organisasi pemasaran diharapkan menghasilkan inovasi pemasaran, dan juga organisasi teknik produksi diharapkan menghasilkan peralatan dan metode produksi yang lebih baik. Usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, seperti kabar buruk mengenai pengenalan produk baru oleh pesaing, atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Perencanaan sebaiknya memandang adopsi dari suatu program baru tidak sebagai keputusan tunggal dari atau tidak, tetapi lebih sering sebagai suatu rangkaian keputusan di mana masing-masing merupakan langkah-langkah yang dalam menguji atau untuk menguji dan mengembangkan program yang diusulkan tersebut. Mereka sebaiknya memutuskan untuk melaksanakannya melalui implementasi penuh dan implementasi signifikan yang menjadi konsekuensinya hanya jika pengendalian tersebut mengindikasikan bahwa usulan tersebut memiliki kemungkinan yang bagus untuk berhasil. Menganalisis program-program yang sedang berjalan. Analisis rantai nilai. Rantai nilai untuk perusahaan manapun adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya, dan memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Dari perspektif perencanaan strategis, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial berguna. 1. Hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pelanggan sebaiknya dikelola sedemikian rupa
sehingga baik perusahaan maupun pemasoknya sama-sama memperoleh manfaat. 2. Hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga dapat menjadi sama pentingnya seperti hubungan dengan pemasok. Ada banyak contoh mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggannya. Lalu yang ketiga ada hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Analisis rantai nilai secara eksplisit mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen tetapi saling bergantung. Lalu B. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Dalam sistem yang lebih baru ini, kata aktivitas seringkali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya, dan pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar alokasi, dan sistem biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dan dari terjadinya biaya, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas itu bervariasi. Keempat, ada kegunaan informasi activity based cost. Ketika digunakan sebagai bagian dan proses perencanaan strategis dapat memberikan wawasan yang berarti. Misalnya, activity based cost dapat menunjukkan bahwa produk rumit dengan banyak komponen terpisah memiliki biaya desain dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lebih sederhana, bahwa produk dengan volume rendah memiliki biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang bervolume tinggi, bahwa produk dengan banyak persiapan atau banyak permintaan perubahan teknik memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Proses perencanaan strategi. Dalam arti sederhana, perencanaan merupakan suatu proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Untuk mendapatkan suatu rencana yang baik dan ideal, harus melalui beberapa tahapan-tahapan perencanaan, yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, kemudian merumuskan kegiatan saat ini, kemudian mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, dan kemudian mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahapan-tahapan perencanaan tersebut merupakan dasar dalam semua proses perencanaan dalam semua tingkatan manajemen, termasuk dalam membuat dan menetapkan perencanaan strategi. Secara umum, rencana strategi dapat diartikan sebagai proses perencanaan jangka panjang yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Penetapan rencana strategi dalam suatu perusahaan adalah penting. Hal tersebut dikarenakan perencanaan strategi memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan yang harus diambil. Kemudian, pemahaman terhadap perencanaan strategi akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Kemudian, perencanaan strategi sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan perusahaan. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan perencanaan strategi atau manajemen strategi merupakan penetapan serangkaian keputusan dan kegiatan dalam memutuskan dan pengimplementasian strategi-strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam penyusunan dan penetapan perencanaan strategi, selain melalui tahapan-tahapan perencanaan tadi, juga diperlukan proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, penentuan misi dan tujuan. Hal ini mencakup pernyataan-pernyataan umum tentang misi, falsafah maksud, dan tujuan perusahaan. Perumusan misi dan tujuan merupakan tanggung jawab kunci bagi manajer puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer, yang mencakup masalah-masalah sosial dan etika, atau masalah-masalah umum, seperti luas perusahaan, macam produk atau jasa yang diproduksi, serta cara pengoperasian perusahaan. Kemudian yang kedua, pengembangan profil perusahaan. Profil perusahaan adalah
hasil analisa internal perusahaan untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi sekarang, serta merinci kualitas dan kuantitas sumber daya yang sumber daya perusahaan yang tersedia. Jadi profil perusahaan mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan. Kemudian yang ketiga, analisa lingkungan eksternal. Dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasikan cara-cara dalam mana perubahan-perubahan lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya, serta politik dapat secara tidak langsung mempengaruhi perusahaan. Kemudian yang keempat, analisa internal perusahaan atau kekuatan dan kelemahan organisasi. Analisa internal perusahaan dilakukan dengan membandingkan profil perusahaan dan lingkungan eksternal. Tujuan proses analisis internal adalah untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan strategi yang penting bagi perumusan strategi perusahaan. Kemudian yang kelima, identifikasi kesempatan dan ancaman strategi. Identifikasi tujuan dan strategi analisis lingkungan serta analisa kekuatan dan kelemahan perusahaan dipadukan dalam mengidentifikasikan kesempatan dan ancaman strategi sehingga dapat menentukan berbagai kesempatan yang tersedia bagi perusahaan dan ancaman-ancaman yang harus dihadapi. Kemudian yang keenam, ada pembuatan keputusan strategi, mencakup identitas penilaian dan pemilihan berbagai alternatif strategi. Kemudian yang ketujuh, pengembangan strategi perusahaan. Setelah tujuan jangka panjang dan strategi dipilih dan ditetapkan, organisasi perlu menjabarkan ke dalam sasaran-sasaran jangka pendek dan strategi-strategi operasional. Tujuan dan strategi umum diterjemahkan dan diperinci menjadi berbagai strategi, kebijakan, dan taktik operasional pada masing-masing bidang fungsional perusahaan. Kemudian yang ke-8, implementasi strategi. Hal ini menyangkut kegiatan manajemen untuk mengoperasikan strategi. Implementasi berarti peletakan strategi menjadi kegiatan. Implementasi melibatkan penugasan tanggung jawab atau sukses semua atau sebagian strategi kepada karyawan yang sesuai, diikuti dengan alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian 9, peninjauan kembali dan evaluasi. Proses ini sering disebut strategic control. Setelah strategi diimplementasikan, manajer perlu senantiasa memonitor secara periodik atau pada tahapan-tahapan kritis untuk menilai apakah perusahaan berjalan ke arah tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Perencanaan strategi memberikan tahapan-tahapan yang lebih terperinci, sehingga hal tersebut akan memudahkan manajemen atau perusahaan dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.